Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome everyone. Thank you for joining us today from wherever you are in the world. While me may be separated by distance, I believe that the ideas we'll discuss today will connect us more than ever. Halo semuanya, saat ini kita dari kelompok satu akan memaparkan terkait dengan chapter 1, Setting the Stage. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari tim saya. Saya sendiri, Teja Supraba, dan juga rekan saya. Saya Jihan Alia Rahma. Dan saya Nanda Melandri. Oke, itu tadi ketiga tim dan juga anggota dari tim kami. Selanjutnya, table of content yang akan kami bahas tentang setting the stage. Yang pertama ada 3 important questions. Second ada communication planning hierarchy. Third, the communication plan. Next, 3 important question. Untuk yang pertama terkait dengan setting the stage, ada 3 important question. 3 important question ini sendiri menjadi pembahasan yang sangat penting ketika kita sebagai project manager akan melakukan komunikasi dengan klien bagaimana project bekerja. Yang pertama ada goals, yang kedua ada schedule, yang ketiga ada budget. Goals sendiri menggambarkan dan menanyakan kepada klien tujuan dari project yang akan kita kerjakan. Schedule bagaimana tatanan dan juga timeline dari project itu berjalan sehingga tidak kurang dan juga melebihi sesuai dengan takaran dari project tersebut. Yang ketiga ada budget. Budget juga menjadi sangat penting dalam pembahasan untuk kita sebagai project manager dan juga klien bahwa project tersebut bisa menyesuaikan dengan budget, tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. Next, ada example dari seorang project manager dan juga klien bagaimana untuk mengimplementasikan dari ketiga pertanyaan penting dari stage the plans, bahwa pertanyaan tersebut harus ditanyakan kepada klien. Yang pertama ada goals. Goals sendiri yang seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa goals adalah tujuan dari project tersebut kepada klien. Seperti terlihat bahwa project manager dan juga klien yang berdiskusi tentang project tersebut berjalan. Ada goals, schedule, dan juga budget. Next. Next ada communication planning hierarchy. Nah, di sini itu ada tentang eh, perencanaan komunikasi. Nah, communication alignment. Jadi di sini communication planning itu adalah suatu proses yang dimana dia itu ngalir dari atas ke bawah. Kayak misalkan contohnya itu rencana strategis organisasi yang dimana si rencana strategis organisasi ini dia harus jadi rencana-rencana berikutnya kayak misalkan ada plan buat sumber daya, aktivitas, hasil yang diharapkan itu gimana dan dampaknya kayak gimana. Nah, si perencanaan komunikasi ini dia itu ngebantu dengan menjelaskan gimana sih strategi merek tingkat atas itu dengan unit operasional yang kemudian dia akan eh, mengalir ke unit kerja yang sebenarnya. Nah, dengan komunikasi ini secara terintegrasi, merek itu pada akhirnya dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan efisien. Karena mereka itu nggak menggunakan sumber daya perusahaan untuk ngirim pesan yang tidak strategis atau saling bersaing. Bisa di next. Nah, next ada gimana caranya membentuk suatu perencanaan komunikasi. Nah, yang pertama itu ada strategik. Nah, di strategik ini berarti si rencana strategis perusahaan gimana mereka nggarisin visi misi perusahaan, tujuannya, sasarannya, dan juga dan semacamnya. Itu kayak rencana tingkat atas yang ngejelasin secara umum gimana organisasi akan maju ke tujuan utamanya.
Nah, yang kedua itu ada operation atau operasional. Nah, di sini rencana operasional itu bisa lebih spesifik dan gunain prioritas komunikasi, terus waktu komunikasi, dan juga tujuan komunikasi. Yang ketiga itu ada work atau kerja. Berarti di sini rencana kerja mendefinisikan hasil yang sebenarnya kayak peran dan tanggung jawab tim komunikasi dengan si klien. Nah, yang keempat itu ada support. Support atau dukungan itu berarti rencana dukungan yang menjelasin aktivitas gimana kita diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di samping sini ada contoh dari organizational strategic plan. Kita ambil salah satunya aja, yaitu misalkan sales operational plan. Nah, di sales operational plan ini berarti di ini eh, gimana sih si rencana ini ngatur semua aktivitas terkait penjualan, terus mencapai targetnya kayak gimana, cara riset pasarnya kayak gimana, terus gimana cara kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan itu seperti apa, dan semacamnya. Dan selanjutnya itu ada work plan. Nah, di work plan ini, eh, pokoknya itu ada rencana rencana detail gimana sih aktivitas si tim salesnya itu kayak gimana sih. Mungkin tiap individunya itu dikasih target tiap minggu, tiap bulan, atau semacamnya. Dan selanjutnya ada support plan. Nah, di sales support plan ini berarti rencana gimana cara mendukung tim salesnya untuk bekerja lebih efektif. Misalkan kayak mungkin ada ngadain program pelatihan, terus gimana cara meningkatkan pengetahuan produk sama tim salesnya, terus mungkin gimana pelatihan untuk software, gimana cara alat-alat yang ngebantu untuk proses penjualan dan semacamnya. Bisa di next. Oke, nextnya itu ada the communication plan. So, the communication plan serves as a guide for the project, outlining key details about the client, audience, business strategy, competition, objective, and project scope. Di mana rencana komunikasi ini bakal berfungsi sebagai paduan untuk proyek yang merinci informasi-informasi yang penting tentang klien, audiens, target bisnis, kompetensi, tujuan, dan lain-lain. Nah, rencana ini juga atau rencana komunikasi ini juga akan berfungsi sebagai alat manajemen di mana sebagai proyek atau sekaligus arahan komunikasi, di mana fungsi utamanya itu adalah untuk menyelaraskan sebuah pihak yang terlibat dalam proyek ini. Jadi antar klien dan juga pemihak atau pemegang proyek itu punya mengurangi resiko terjadinya kesalahan arah atau miskomunikasi. Kemudian tim komunikasi ini juga akan bekerja sama untuk klien untuk membuat rencana dan memberi kesempatan awal bagi kedua pihak untuk menyelesaikan masalah dan memperjelas kesalahpahaman terkait arah proyek yang dibuat. Bisa di next. Oke, nextnya ini ada beberapa unsur ataupun pilar ya yang bisa atau terkait communication plan yang bakal dibuat. Yang pertama itu ada background, di mana background ini adalah menggambarkan bahwa si project ini apa apa saja yang terinclude di dalamnya seperti kondisi dari terkini dari organisasi yang terlibat, kemudian acara yang mau dibuat seperti apa, strategic direction seperti apa, kemudian isu apa nih yang harus diselesaikan atau solusi apa nih yang bakal kita dibuat gitu. Kemudian yang kedua ada bagaimana sih ada alignment di mana alignment ini maksudnya adalah gimana sih organisasi-organisasi yang terikat ataupun sesuai dengan communication plan yang sudah dibuat. Apakah ke orang-orang yang di dalamnya atau organisasi di dalamnya itu termasuk ataupun sesuai dengan strategic goals yang sudah dibuat gitu. Kemudian yang tiga internal. Di internal ini apa sih yang bakal berpengaruh dari internal perusahaan ataupun internal project ini yang bakal berpengaruh ke objektif dari si projectnya. Kemudian ada eksternal. Nah, eksternal ini kebalikannya ya dari ataupun sebenarnya dari internal. Eksternal ini mungkin hal-hal di luar ataupun ya hal eksternal ya yang ada ataupun yang berpengaruh terhadap si project yang dibuat. Kemudian ada objektif, di mana objektif ini adalah sebuah apa ya capaian atau target ataupun ya bisa dibilang objektif ya untuk communication plan yang dibuat gitu. Kemudian ada message, di mana message ini ide ataupun
solusi-solusi yang dibutuhkan untuk communication plan yang dibuat ini gitu. Kemudian ada audience, di mana audience ini adalah orang-orang yang terlibat dan juga orang-orang yang menjadi pasar ataupun arahan dari si project ini, di mana apakah project yang dibuat ini menyelesaikan masalah mereka, relevan dengan mereka, ataupun uh, dibutuhkan tidak projectnya ini oleh target yang ataupun audiens yang kita tuju gitu. Kemudian ada evaluation, di mana evaluation ini mengukur ya, di mana communication plan yang sudah dibuat itu apakah sudah sesuai target ataupun gimana pun kinerjanya gitu, apakah sudah maksimal ataupun masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan gitu. Kemudian ada resources, di mana resources ini ya orang-orang ataupun kekuatan finansial dari setiap staff ataupun pekerja yang ada di dalamnya untuk menyelesaikan dan juga apa ya, menyusun dari si communication plan ini, sehingga semuanya itu sebetulnya adalah sebuah pilar-pilar yang harus ada ketika kalian ingin membuat sebuah communication plan. Bisa di next. Oke, kita sudah sampai di akhir. Mungkin itu saja yang dapat kami kelompok satu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketika penyampaian ataupun kalimatnya. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.